Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahan Pengajaran dalam Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1 Muhammad Nandana Rifai, 2 Muhammad Rizky Mahfudi, 3 Nabila Jawratul Hanifah. Memasuki pembahasan 1 definisi. Bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian fungsi dari bahan ajar yaitu 1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. 2. Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 3. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penugasan hasil pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tafsir ayat-ayat tentang bahan pengajaran. Pertama, tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Diterangkan pada ayat 12 menerangkan bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada Luqman hikmah, yaitu perasaan halus, akal pikiran, dan kearifan yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang hakiki, dan jalan yang benar menuju kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat itu. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan dan ajaran-ajaran yang disampaikan Luqman itu bukanlah berasal dari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, tetapi semata-mata berdasarkan ilmu dan hikmah yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Selanjutnya tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam Luqman ayat 13, Luqman melarang anaknya menyekutukan Tuhan. Larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Luqman kepada putranya karena menyekutukan Allah dan perbuatan dosa yang paling besar. Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya. Cita-cita yang belum dicapai orang tua selama hidup di dunia diharapkan dapat tercapai oleh anaknya. Luqman telah melakukan tugas yang sama pentingnya kepada anaknya dengan menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontohkan oleh setiap orang tua yang mengaku dirinya muslim. Selanjutnya tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an nishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku engkau kembali. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nabila Jawratul Hanifah. Baik, yang selanjutnya adalah surat Al-Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi'
إلا من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku engkau kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa engkau kerjakan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Dalam ayat ini disebutkan alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya. Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Kemudian tafsir dari Al-Quran ayat 16 surat Al-Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Ayat di atas merupakan lanjutan dari wasiat Luqman yang melarang anaknya berbuat syirik. Muhammad Quraisy Shihab menjabarkan, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau buruk, walau seberat biji sawi dan berada pada tempat yang paling tersembunyi, misalnya dalam batu karang sekecil, sesempit dan sekokoh apapun batu itu, atau di langit yang sedemikian luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi yang sedemikian dalam, dimanapun keberadaannya, niscaya Allah akan mendatangkannya lalu memperhitungkan dan memberinya balasan." Yang selanjutnya adalah surat Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi di sini didirikanlah sholat, kerjakanlah yang ma'ruf dan laranglah memperbuat yang munkar. Amal ibadat yang utama ialah sembahyang, sholat, sebagian pernyataan mengabdi kepada Allah dan ikhlas hati menyembahnya. Bahkan sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kepada Allah atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Selain itu, faedah sembahyang ialah untuk membersihkan jiwa dan menghubungkan hati kepada Allah serta mengingatnya. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di
Jadi janganlah engkau sombong terhadap manusia, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sangat bersukaria sehingga lupa daratan dan lautan. Artinya Luqman ini menasihati anaknya agar tidak memalingkan muka karena sombong, karena lebih baik untuk menamakan muka yang berseri. Nah, biasanya orang sombong itu bila berhadapan dengan mereka, ia memalingkan pipinya atau mukanya. Nah, seolah-olah itu ia tidak suka berhadapan dengan mereka karena ia berbangsa mulia dan orang lain terpandang rendah olehnya. Begitu juga janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sangat gembira, seolah-olah akan menginjak-injak orang yang ada di hadapanmu, karena Allah tak kasih kepada orang yang sombong dalam perjalanannya dan bermegah-megah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, tafsir surat Al-Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika wa'dud min sautika inna ankarol aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maksud dari arti di atas, hendaklah sederhana dalam berjalan, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu lambat. Rendahkanlah suara engkau dalam bercakap-cakap. Adab sopan santun ini haruslah tiap-tiap ibu bapa mengajarkan kepada anak-anaknya. Artinya, hendaklah berjalan dengan sederhana dan tingkah laku yang baik, seraya menyapa orang yang patut disapa, serta mengucapkan selamat salam kepadanya. Jangan engkau bercakap-cakap dengan suara yang keras sebagaimana suara himar, melainkan hendaklah dengan perkataan lemah lembut. Inilah sebahagian dari nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Selanjutnya, tafsir Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fi ummina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa in kanu minal qabla lafi dhalalim mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah yang membimbing ke jalan yang benar. Rasul SAW memberi petunjuk ke jalan hidayah. Hidayah tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bukti dan dalil yang menunjukkan keesaan dan keagungan Allah SWT, serta menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT yang maha mengatur tatanan langit dan bumi. Kedua, wa yuzakkihim, menyucikan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyucikan dan membersihkan jiwa mereka dari akidah palsu, bujukan-bujukan wasani dan kotorannya, sebab bangsa Arab dan lainnya sebelum Islam hidup dalam kekacauan akhlak, akidah dan etika. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencabut dari mereka akar-akar wasani dan mengeyahkan akar-akar batil dari akidah mereka, seperti kepercayaan mereka bahwa di balik sebab-sebab alam yang berkaitan dengan kejadian-kejadian itu terdapat pula manfaat yang bisa diharapkan dan bahaya yang dikhawatirkan. Hal tersebut timbul dari sebagian makhluk. Ketiga, wa yu'allimukuhum al-kitaba wa hikmata, mengajarkan kitab dan hikmah. Nabi Muhammad SAW mengajari mereka kitab Al-Quran dan hikmah hadis. Mengajarkan kitab berarti mengajari mereka untuk belajar menulis dan membebaskan mereka dari kebutaan huruf menuju cahaya
dan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW meminta agar mereka menulis Al-Quran dan beliau membentuk sekretaris-sekretaris wahyu. Selanjutnya, tafsir surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menjelaskan tentang, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad SAW, dalam segala macam perintahnya melakukan sesuatu maupun perintah untuk melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunnah yang sahih, dan memperkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu selama mereka merupakan di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.